always in the mood. Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do. Yo, what's up bro? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Fury. Film ini telah dirilis pada tanggal 15 Oktober tahun 2014 yang ditulis dan disutradarai oleh David Ayer. Mengikuti cerita salah seorang komandan tank pasukan Amerika Serikat yang bernama War Daddy yang diperankan oleh Brad Pitt dan kru tank lainnya, mereka bernama Bible, Gordo, Grady, dan Norman. Dalam menjalankan operasinya, mereka menggunakan tank jenis Sherman yang dinamai Fury. Walaupun tank Sherman sering dikalahkan oleh tank Jerman, tank ini tergolong andalan. Ya, andalan dari mana, Pak? Ya, kalau kalian gak suka spoiler, ya sekarang out. Ya, biar gue juga semangat uploadnya, tolong di like, subscribe, dan bagikan ke teman kalian, oke? Kita mulai ceritanya. Berlatar di pagi hari yang sangat berkabut yang disebabkan oleh pertempuran Jerman dan Amerika, ada seorang perwira Waffen SS yang sedang berkuda melewati bekas medan pertempuran itu. Namun si perwira tidak mengetahui bahwa tanknya War Daddy belum hancur. Saat dia tidak sengaja melintas di sisi tanknya War Daddy melompat dan menikam si perwira SS tersebut sampai meninggoy. Mereka juga sedang berduka karena di pertempuran ini salah satu teman mereka yang bernama Ray tewas. Singkat cerita, mereka berhasil kembali ke markas untuk beristirahat sejenak dan mengisi lagi persediaan tempur tank Fury. Tanpa disangka ketika War Daddy ingin kembali ke tanknya, dia didekati oleh seorang prajurit. Ialah Norman yang akan menjadi asisten driver di tank Fury untuk membantu Gordo. Nah, si War Daddy ini sangat membenci Waffen SS. Bisa dilihat saat ada prajurit SS yang dibawa ke markas untuk ditanya-tanyai oleh kapten divisi. War Daddy malah menghajarnya. Setelah berkelahi dan dilerai, War Daddy dan komandan tank lainnya mendapatkan misi untuk bergabung dengan Company Baker untuk mengambil alih suatu kota yang ada di Jerman. Saat di jalan, mereka mendapatkan masalah. Konvoi mereka ternyata diserang oleh tentara Jerman. Saat War Daddy berhasil membunuh penyerang tersebut, dia melihat bahwa mereka adalah SS Hitler Youth. Gimana sih nyebutnya anjir? Nah, pas balik lagi ke tank, si War Daddy ini marah-marah ke si Norman gara-gara dia nggak nembak si Jerman tadi, cuy. Norman! You cocksucker! Why did you take the shot? He was just a kid, I'm sorry. Kasihan cuy, palanya sampai dipentok-pentokin ke tanknya anjir. Pas udah main si Norman dan mentengin palanya sampai puas, si War Daddy ini ngumumin kalau dia yang bakal mimpin konvoi tank buat ke Combi Baker. Pas nyampe di tempatnya Combi Baker, si War Daddy nanya ke si kapten yang ada di sana, tugas gue apa nih? Si kapten itu ngejawab, ada pasukan gue yang kejebak tentara Jerman, lu pergi ke sana, selamatin mereka dan rebut kotanya. Karena orang-orang terbaik dia pada mokat pas mau nyelamatin pasukan yang kekepung itu. Setelah nerima laporan, si War Daddy dan tank lainnya langsung siap-siap dan jalan buat nyelamatin dan ngambil kota itu. Sesudah nyampe dan mereka masuk buat nyelamatin prajurit-prajurit itu, dan ya mereka langsung diserang dengan ketidakrealitasan Jerman. Bro, itu Pak 40 yang amonya segede tangan loh. Dengan jarak mungkin sekitar 100 meteran, cuman ngemis dan cuman rehoset. What the fuck? Singkat ceritanya lah, mereka menang pertempuran tersebut gara-gara mereka nge-cheat senjata Jerman ngemis mulu. Pas mereka nangkepin pasukan Jerman, mereka nemuin ada prajurit Jerman yang pakai baju Amerika. Si War Daddy nyuruh si Norman keluar buat ngebunuh prajurit itu, namun si Norman nolak gara-gara itu nggak bener. Alhasil si War Daddy marah dan maksa si Norman buat ngebunuh prajurit itu. Do it, Norman. Do it, Norman. Ya kasihan juga sih kalau keadaannya udah gini. Si prajurit tadi juga bilang dia punya keluarga, tapi perang yang gini bro. Sesudah kejadian tadi, seluruh pasukan beristirahat sejenak, dan ketika si Norman balik ke tank, si Gordon nyeritain bagaimana sejarah tank Fury berserta krunya, bahwasanya kalau bukan berkat si War Daddy, mereka mungkin udah mati dari lama coy.
Sesudah mereka istirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan untuk mengambil alih kota tersebut. Setelah di kota, mereka mendapatkan perlawanan, ya bukan perlawanan yang berarti sih. Udah dibilang mereka ini nge-cheat, Pak. On the white! Hit him! Si itu 8 meter depan komok, masa nggak ketembak, nggak hancur. Dasar aktor utama cowok. Ya setelah pasukan Jerman menyerah, bisa dilihat lagi kebencian si Wardedi terhadap Waffen SS. Der da die Kinder gehängt? Yeah. Hey, shoot that guy. Setelah kota jatuh ke tangan pasukan Amerika, mereka beristirahat sejenak dan ya malah mantap. Ya pokoknya kalau kalian penasaran, tonton saja sendiri bos, nggak bakal dilihatin di sini. Nah ya mungkin inilah scene yang paling sedih ketika kalian beres mantap keluar rumah bentar dan tiba-tiba rumah cewek kalian yang tadi itu kena bom dan meninggoy. Ya lebih sakit daripada NTR lah. Ya intinya semua tank punya misi buat ngamanin sebuah persimpangan karena Jerman bakalan ngancurin rute supply Amerika buat ke Berlin. Kasihan cuy si Norman. Aduh, I feel you son. Ketika di jalan ya seperti biasa masalah muncul lagi. Kali ini bukan senjata tank tapi malah tanknya sendiri yang datang anjir. Fertig machen. Panzergranate laden. Right set. Taking the right flag. On AP. Hit him! On the white! On the white! Ya bisa dibilang battlenya epic dan micu adrenalin, tapi sayangnya 3 tank dari konvoy ini hancur, yang menyisakan Fury sendirian. Pas beres tempur, si Wardedi bingung mau ngapain karena radio rusak dan cuman mereka doang yang hidup. Ya tanpa pikir panjang, si Wardedi mikir buat langsung jalan aja ke persimpangan yang dimisin tadi. Ya seperti biasa, masalah datang melulu bos. Mereka sekarang ngelindes ranjau yang ngakibatin trek tanknya hancur. Broke as fuck. Busted a bogey too. Can you fix it? Yeah, why not? Ya namanya juga pemeran utama pasti membawa masalah. Yang jelas sekarang tank Fury tidak bisa bergerak dan mereka dalam bahaya karena ada satu pasukan SS yang sedang mengarah menuju tank Fury. Akan tetapi di sinilah paling dramatis dalam film tersebut, yaitu Wardedi yang memutuskan dirinya untuk tetap diam dan melawan pasukan Jerman itu, dan pada akhirnya mereka berempat gugur saat melawan pasukan Jerman. Yang cuman menyisakan Norman karena Norman berhasil menyelamatkan diri melalui lubang yang ada di bawah tank. Dan film pun ditutup oleh tentara Amerika yang melewati persimpangan itu, pertanda pasukan Jerman yang tadi kalah telak oleh Amerika. Oke, jadi seperti itu ya sinopsis dan scenes film dari film Fury. Bila kalian penasaran langsung saja download filmnya boy. Dan menurut gua kesan utama film ini terletak pada si Wardedi yang mempunyai sikap kepemimpinan yang luar biasa karena bisa menjaga kru tank yang berawal dari Afrika hingga ke Jerman sendiri. Kalian juga bisa menambahkan di komen jikalau ada. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bila kalian suka dengan video ini tolong di share ke teman-teman kalian dan jangan lupa like dan subscribe, nyalakan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Nice to meet you, goodbye, dadah. Bored in the house and I'm in the house, boy. Bored in the house and I'm in the house, boy. Bored in the motherfucker in the house, boy. Bored in the motherfucker in the fucking house. Bored in the house and I'm in the house, boy. Bored in the house and I'm in the house, boy. Bored in the motherfucker in the house, bored and I'm bored in the motherfucker.